Astris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1221. Membuka pintu, dia melihat Konrad berdiri di luar. Apa yang kamu lakukan di sini? Pangeran menatap Konrad dengan dingin dan bertanya. Konrad tersenyum kecil dan menjawab, apakah Anda lupa, Yang Mulia? Hari ini batas waktu yang kami tetapkan 1 minggu yang lalu. Saya di sini untuk mengambil kembali 1 miliar yang Anda berutang kepada kami. Pangeran tertegun sejenak sebelum dia melambaikan tangan pria itu dengan kesal. Ya, aku sedang tidak dalam mood yang baik sekarang, jadi jangan membuatku menyerangmu. Tidak bisakah Anda memberitahu situasi seperti apa yang saya alami? Di mana saya harus memberi Anda uang? Aku akan membayarmu kembali setelah ayahku kembali. Pangeran hendak menutup pintu setelah dia mengatakan ini. Namun, Konrad mengangkat tangannya untuk menghentikan pintu agar tidak tertutup. Dihadapkan dengan tatapan gelap pangeran, Konrad berkata sambil tersenyum kecil, kami menandatangani kontrak hitam putih, Yang Mulia. 1 miliar itu dipinjamkan kepada Anda selama 1 minggu tanpa bunga. Tetapi jika Anda tidak dapat mengembalikan 1 miliar ketika waktunya habis, maka 3 perusahaan atas nama Anda harus dilikuidasi. Pangeran akhirnya mengerti bahwa Konrad datang untuk menagih hutangnya. Apa yang kamu maksudkan di sini? Pangeran memelototi Konrad dengan dingin dan berkata dengan berbisa, apakah Anda mengklaim bahwa saya tidak akan dapat membayar Anda kembali? Tentu saja tidak, Konrad menggelengkan kepalanya. Yang Mulia mendapat dukungan dari Clearseas dan ayahmu adalah salah satu tokoh terkemuka di industri keuangan negara. Tidak mungkin Anda tidak bisa membayar 1 miliar kembali. Jadi, kamu sadar. Pangeran mencibir dan melanjutkan, lalu apa yang masih kamu lakukan di sini? Yang Mulia, Konrad mengeluarkan kontrak pinjamannya dan berkata dengan tenang. Entah saya pergi dengan uang yang Anda berutang kepada kami, atau saya pergi dengan perjanjian transfer saham untuk 3 perusahaan yang terdaftar hari ini. Tidak mungkin aku bisa kembali dengan tangan kosong. Kamu tidak akan berani. Kemarahan dan penghinaan yang ditekan pangeran selama seminggu terakhir meledak pada saat itu juga. Prince menunjuk hidung Konrad dan memarahi, seolah-olah kamu berani. Anda hanya anjing Fabian. Bahkan Fabian tidak akan berani berbicara kepadaku seperti ini, jadi menurutmu siapa dirimu? Aku memberitahumu sekarang. Saya tidak punya uang Anda dan Anda dapat bermimpi jika Anda berpikir saya akan menandatangani beberapa perjanjian transfer saham. Apa yang bisa kamu lakukan padaku, ya? Konrad memandang pangeran, yang sangat marah dan tak kenal takut, lalu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Kurasa tidak ada pilihan lain, kalau begitu. Setelah ini, Konrad memiringkan tubuhnya sedikit dan menyingkir sehingga orang-orang di belakangnya bisa bergerak maju. Dari belakangnya berjalan Jasper, dengan Henry yang tidak sabar dan Julian yang tenang mengikuti dari belakang. Mulut pangeran menganga kaget melihat ini, pikirannya belum memproses apa yang terjadi. Sepertinya putra mahkota dalam masalah keuangan dan hutang. Jasper berkata lebih dulu sambil tersenyum. Jasper kemudian berbalik untuk melihat Konrad dan menjawab, Tuan Monty, Yang Mulia masih putra mahkota Clearseas dan aku yakin dia akan membayar utangnya pada waktunya. Bagaimana dengan ini? Saya akan membayar Anda 1 miliar sebagai gantinya, dan Anda mentransfer perkelahian kreditur kepada saya. Apakah itu baik-baik saja? Konrad terkekeh dan melirik pangeran yang bingung sebelum menjawab, tentu saja. Yang saya butuhkan hanyalah jumlah pinjaman pokok. Putra mahkota memiliki status yang tangguh dan aku hanyalah seekor anjing belaka. Saya tidak akan pernah berani menagih hutang putra mahkota. Bab 1222. Prince memperhatikan saat Konrad dan Jasper berbicara dengan gaya yang hampir seperti latihan. Konrad kemudian menyerahkan kontrak pinjaman kepada Jasper saat pangeran merasakan aliran darah naik ke otaknya. Dia meraung,
Brengsek, Anda mengatur saya. Konrad melirik pangeran dan menjawab dengan tenang, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini dengan baik, Yang Mulia, tetapi karakteristik yang paling membedakan dari seekor anjing adalah ia menggigit. Pangeran memucat mendengar kata-kata Konrad. Bukan karena takut, tapi karena marah. Karena perbedaan status yang sangat besar di antara keduanya, Pangeran tidak pernah menganggap Konrad sebagai ancaman. Dia bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan bahwa Konrad hanyalah anjing Fabian, karena dia benar-benar melihat Konrad tidak lebih dari seekor anjing yang bisa berbicara bahasa manusia. Ini juga mengapa pangeran bertindak arogan seperti yang dia lakukan dengan orang-orang yang berada di bawahnya dalam hal identitas dan status. Ketidakhormatannya terhadap Konrad adalah alasan mengapa pangeran sangat marah ketika dia menyadari bahwa Konrad telah mempermainkannya seperti orang bodoh. Anak sialan, aku akan membunuhmu untuk ini. Prince berteriak dan mengangkat tinjunya untuk meninju Konrad. Konrad sudah belajar tentang anjing gila pangeran seperti agresi dan siap kali ini. Pria itu mundur setengah langkah dan menyingkir. Tidak ada yang tahu apakah itu kebetulan atau disengaja, tetapi Konrad menyingkir menempatkan Henry tepat di jalur tinju pangeran. Henry, yang berada dalam suasana hati yang buruk sejak pangeran menjebaknya lebih dari seminggu yang lalu, sudah gatal dengan keinginan untuk bertarung sejak mereka berhasil. Oleh karena itu, ketika Henry melihat tinju pangeran datang ke arahnya, dia tidak peduli apakah itu salah paham atau tidak saat dia meraih pergelangan tangan pangeran dengan punggung tangan. Sebelum pria itu berteriak, Henry mengangkat kakinya untuk menendang perutnya. Pangeran adalah tuan muda yang tubuhnya telah lama dilubangi oleh alkohol dan seks. Pria itu bukan tandingan anak dana perwalian yang kuat seperti Henry yang terus-menerus melatih tubuhnya dan bahkan mengambil beberapa trik dari Julian. Tendangan ini mendarat di perut pangeran dengan kokoh. Semua orang menyaksikan pangeran melebarkan matanya dan meringkuk seperti udang yang dimasak. Pria itu membuka mulutnya tetapi tidak ada suara yang keluar. Ekspresinya sangat sedih dan terpelintir. Apakah itu terasa enak, bajingan? Henry menggonggong senyum sedih dan mengangkat tangannya untuk meraih kerah pangeran. Mata mantan bersinar dengan ganas. Putih, sarung tangan putih. Beraninya kau berani berdiri dan melihatnya membunuhku. Pangeran menekan rasa sakit di perutnya dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, sosok pria paruh baya muncul di sisinya. White Glove mengangkat tangannya untuk meraih tangan Henry yang berada di kerah Prince. Semuanya terjadi dalam sekejap. Sebelum Jasper dan Henry bisa bereaksi, Julian terlebih dahulu meraih pergelangan tangan White Glove dan menghentikan pria itu. Julian muncul di samping Henry dalam sekejap dan mengulurkan tangan untuk menemui pan White Glove di udara. Keduanya menangkis pukulan satu sama lain 7 kali dalam sekejap mata. Baik Julian dan White Glove mundur pada saat yang sama begitu Jasper dan Henry menyadari apa yang sedang terjadi. White Glove tetap tidak bergerak sementara Julian sedikit goyah dalam pendiriannya. Sepertinya yang terakhir telah kehilangan sedikit. Namun, White Glove tidak berhasil mengeluarkan Prince. Laga ini sempat berakhir imbang. White Glove menatap Julian dengan saksama dan berkata, "Kamu cukup terampil, anak muda." Julian tidak mengatakan apa-apa saat dia memelototi White Glove dengan belati sambil mengalirkan semangat juang. Henry melompat begitu dia menyadari apa yang terjadi. Dia meraih kerah pangeran dengan satu tangan dan mengangkat yang lain untuk menamparkan wajah pangeran. Brengsek, mencoba menakutiku dengan anjing, kan? Pangeran tidak sabar dan marah setelah menerima tamparan yang tidak beralasan. Dia merasa dianiaya dan dianiaya. Bapak, Lau, mungkin Anda bisa mendengarkan kata-kata seorang pelayan. Karena kamu datang untuk menyelesaikan suatu masalah, lalu bagaimana kalau kita selesaikan dulu masalah itu? Bertempur tidak akan membantu situasi sama sekali. White Glove sepertinya mengenali Henry dan berkata kepada pria itu. Henry mengejek dan menjawab, "Siapa kamu? Jika Anda tahu bahwa Anda hanya seorang pelayan lalu mengapa Anda berbicara sekarang?"
Apakah ini tempat bagimu untuk berbicara? Pangeran akhirnya menyadari situasi yang dia hadapi. Dia telah kalah dalam putaran ini. Namun, kerugiannya bahwa dia hanya perlu membayar harganya dan pergi. Tidak ada gunanya juga dipukuli oleh Henry. Setelah sampai pada kesimpulan itu, pangeran dengan cepat berkata, "Lihat, Henry. Anda tidak akan berani membunuh saya. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu hanya akan berada dalam masalah besar. Kamu menang kali ini dan aku akan membayar berapapun harga yang kamu ingin aku bayar. Tetapi jika Anda memukuli saya, maka saya akan melakukan segalanya untuk melawan." Henry memandang pangeran dengan dingin dan mencibir. "Kamu masih berpikir kamu dalam posisi untuk menegosiasikan persyaratan denganku, idiot." Henry kemudian menahan pangeran dan memukulinya. Pangeran berteriak serak kesakitan. Dia ingin melawan tetapi dia bukan tandingan Henry. Dia bahkan tidak bisa menghindari serangan orang lain. White Glove sedikit mengernyit dan ingin bergerak tetapi Julian saat ini menatap pria itu. Situasi saat ini jelas. Pangeran dan Henry akan menangani masalah mereka sendiri dan tidak ada orang lain yang akan ikut campur. Jika White Glove ingin terlibat, Julian juga tidak akan hanya diam dan menonton. Syukurlah, Henry tidak kehilangan akal sehatnya. Saat dia memukuli pangeran, serangannya tidak lebih dari beberapa tamparan dan mungkin beberapa tendangan. Sebagian besar serangan difokuskan pada anggota badan pria itu, paha dan lengannya. Ini mungkin sangat menyakitkan, tetapi itu tidak menimbulkan bahaya bagi kehidupan pangeran. Pukulan itu berlangsung selama beberapa menit lagi sebelum Henry terengah-engah dan menendang Prince untuk terakhir kalinya ke tanah. Menunjuk pria itu, Henry memarahi, "Aku sudah resmi membawamu sekarang, kau dengar aku, bajingan bodoh. Pemukulan ini adalah balas dendam karena menjebakku, tapi ini tidak berarti aku melepaskanmu. Lebih baik kau berjalan ke arah lain saat kau melihatku, atau aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Pikirkan dua kali tentang apakah Anda mampu menanggung konsekuensinya sebelum Anda mencoba berkomplot melawan saya lagi. Aku akan memberimu satu nasihat hari ini. Lain kali, kamu akan membunuhku sekaligus, atau aku akan memukulmu sampai mati karenanya." Pada saat ini, pangeran terlihat sangat memalukan ketika dia berbaring di lantai dengan memar dan babak belur. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya dan menatap Henry dengan penuh kebencian. Dia mengatupkan giginya saat kemarahan dan kebencian internal yang dia rasakan memenuhi dirinya dengan keinginan untuk memakan Henry hidup-hidup. Namun, sisa logika terakhir pria itu menghentikannya untuk mengatakan sesuatu yang kasar. Prince sendiri tahu bahwa mengatakan sesuatu yang kasar hanya akan membuatnya mendapatkan pemanasan lagi dari Henry. Pangeran bangkit dengan susah payah dan menggertakkan giginya. "Baiklah kalau begitu. Kalian orang-orang kejam. Tapi masa depan tidak diketahui. Tunggu saja." Pangeran kemudian tertatih-tatih pergi, berniat untuk kembali ke kamar. "Apakah Anda lupa, Yang Mulia, bahwa 3 perusahaan yang terdaftar di bawah namamu bukan milikmu lagi?" Kata-kata Jasper langsung membuat ekspresi pangeran menjadi pucat. Bab 1223. "Apakah kamu benar-benar akan pergi sejauh ini untuk menyingkirkanku, Jasper?" Prince menatap Jasper dan memekik menyedihkan. Pangeran benar-benar dipermalukan. Tak ada salahnya anak dari keluarga kaya seperti dia kalah sekali. Itu hanya sedikit memalukan. Namun, dipukuli habis-habisan oleh Henry barusan benar-benar memalukan. Meski begitu, menurut aturan tak terucapkan dari anak-anak dana perwalian, Anda benar-benar dapat mempermalukan mereka tetapi Anda tidak dapat menyentuh apa yang membentuk kekuatan mereka. Dia tidak berharap Jasper mengabaikan aturan tak terucapkan ini. Siapa yang dia bercanda? Jasper telah menghabiskan lebih dari 1,3 miliar dana untuk ini dan bahkan menjanjikan kepemilikan 2 perusahaan yang terdaftar ini kepada orang lain. Jasper akan menderita kerugian besar jika dia tidak mengambil bagiannya dari kekuatan dasar pangeran. Tidak mungkin Jasper, seorang pria yang menganggap impas sebagai kerugian,
akan melakukan perdagangan yang tidak menguntungkan. Dan kamu tidak takut ayahku akan membuatmu membayar untuk ini? Jasper menjawab dengan tenang ancaman panik pangeran, jika saya memilih untuk mundur sekarang, apakah putra mahkota akan menyerah pada balas dendam Anda? Pangeran benar-benar terpana. Ancamannya hanya formalitas, karena dia sudah merasa putus asa. Namun, setelah mendengar kata-kata Jasper sekarang, sepertinya ancaman itu berhasil pada pria itu. Semburan harapan besar melonjak di dadanya dan pangeran dengan panik menjawab, pasti. Lagi pula, tidak pernah ada dendam atau kebencian yang mendalam di antara kita, kan? Jika Anda bersedia melepaskan saya, maka kami akan menyelesaikan masalah ini. Aku berjanji tidak akan pernah membuatmu kesulitan lagi. Brengsek. Begitu aku menarik napas dan ayahku pulang, kamu akan menjadi orang pertama yang akan kusingkirkan. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan membunuh seluruh keluargamu. Aku akan membunuh semua orang yang punya hubungan denganmu. Terlepas dari apa yang dipikirkan pangeran secara internal, ekspresinya masih sangat tulus. Jasper mengangguk dan tersenyum setelah mendengar pangeran. Ini menyebabkan harapan pangeran tumbuh, dan pria itu tidak bisa menahan senyum lega juga. Namun, sebelum pangeran bisa melanjutkan membuat janji, Jasper menghapus ekspresi gembira dari wajah pangeran. Kamu membuatnya terdengar sangat tulus. Tapi aku tidak percaya padamu. Pangeran tidak akan kecewa seperti ini jika Jasper menolak permohonan belas kasihannya pada awalnya. Keputusasaan total adalah ketika seseorang menyalakan bara harapan di dalam diri Anda selama masa keputusasaan Anda, hanya untuk memadamkannya tepat di depan Anda. Itulah yang dirasakan pangeran sekarang. Kelimpahan harapan yang dulu dirasakan pangeran kini berubah menjadi keputusasaan dan kemarahan. Hahaha, lihatlah wajah bajingan ini. Apa dia benar-benar mempercayaimu? Henry menunjuk pangeran dan tertawa terbahak-bahak. Menggertakkan gerahamnya, Prince menatap Jasper dan meraung, beraninya kau mempermainkanku seperti orang bodoh, Jasper. Persetan denganmu. Bunuh aku jika kamu pikir kamu sangat kuat, kalau begitu. Tapi jika kamu tidak membunuhku sekarang, aku akan membuatmu menyesal di masa depan. Membunuhmu. Jasper berkata dengan tenang, pembunuhan itu ilegal dan orang-orang sepertimu tidak layak melakukan kejahatan. Saya warga negara yang taat hukum, Anda tahu. Saya tidak hanya mematuhi hukum, saya bahkan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap perilaku ilegal yang saya lihat. Jasper lalu bertepuk tangan. Tepuk tangan itu sepertinya menjadi sinyal, saat sekelompok orang berjalan dari belakang tepat setelah ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.